Bengong aja. Kan Bang Bastian tuh, waduh guys, so sweet romance banget kan emang. Open your mind and be true by yourself. Oke guys, welcome back, masih bersama di podcast PFCI Pamer Poster Indonesia. Kali ini kita kedatangan superstar of the Beruk. Bastian. Bastian. Apa kabar Bastian? Dengan Bang Habib. Bang Habib sama kabar Bang Habib. Sehat Bang Habib. Gimana sehat tuh? Alhamdulillah. Akhirnya mampir juga ya ke podcast PFCI. Lama banget ini kalau sini ya. Lama ya. Hampir 2 tahun ada. Lebih kayaknya. Lebih ya. Megang Bastian udah tahu. Selama megang Bastian belum pernah kesini kan berarti? Selama megang Bastian belum pernah kesini. Iya. Di belakang layar. Intinya pada saat podcast memang ini ya. Kali ini kita bareng sama Bastian sama Koba juga nih guys. Ini lepas aja kali ya. Udah Dulu lah, orang udah jinak, udah holding, udah pinter ya. Nah tapi tetap yang namanya tali itu kan kita pakai buat pengendali ya Bang Habis ya. Safety, kontrol guys. Jadi ingat ya, sejinak-jinaknya hewan kita tetap perlu safety, perlu kontrol ya. Apalagi pas dibawa keluar kan. Tuh, kecuali kalau di dalam ruangan atau masih di area-area kita masih nggak ada masalah ya. Oke, benar. Oke, tapi kalau udah di luar ya kita kan butuh pengendali yang lebih akurat dong ya kan. Tahu-tahu dia ke distrek kemana jajan di cilok ya kan, kitanya lagi di sini tahu-tahu nyelonong nyari jangankan kayak gitu, kita bawa anak kecil aja ya Bang Habis ya. Kita ke tempat umum ya, kita nggak pantau nih, kita asik ngobrol-ngobrol, anak main ngelonong mana kan, itu dia. Apalagi hewan itu anak loh, masa juga nggak mungkin dong anak juga kita kaliin. Tapi ada loh yang tali karet di tangan. Tali karet buat anak tuh ada, sekarang udah ada tuh. Masalahnya pemain kalau di tangan dilepas. Ya itu dia. Kan nggak mungkin juga ke hewan monyet begini, dia tenaganya juga besar ya. Nih kali ini kita bahas Bang Bastian nih kan. Bang Bastian. Bengong aja. Kan Bang Bastian tuh, waduh guys, so sweet romance banget kan emang. Di balik kegarangannya si Bastian ini ternyata dia tuh ada sisi romantisnya juga. Iya, dia perasa juga dia. Perasa peka juga ya. Iya. Makanya ini figur Beruk yang fenomenal dan multi sebenarnya ya. Dia bisa galak, dia juga bisa manis, bisa so sweet juga ya kan. Bisa nyuci piring, ownernya. Bisa makan, bisa minum ya kan. Iya. Coba itu Koba kakinya diangkat, aduh udah kayak di warteg aja udah Koba. Bosan dia gak bisa ngomong kayaknya. Iya bosan. Lagi kalau dia ngomong kita kabur. Minta kopi. Minta kopi lagi ada. Minta kopi, minta rokok kan repot kan. Nah iya. Makanya nih warganet dari PFCI dan para komunitas-komunitas yang lain pasti pengen, sebagai banyak yang belum tahu juga Bang Hafiz. Apa tuh? Mungkin yang sebagian juga banyak yang tahu kalau Bastian itu asalnya dari mana ya kan. Terus dia itu sebenarnya kronologisnya kok bisa jinak begini, apakah memang udah dari sononya jinak atau sebelumnya tuh kayak apa gitu loh. Sebelumnya galak ya? Galak Ya, umumnya Beruk lah ya, galak ya. Dari mayoritas kan dari mungkin ratusan kali ya, ratusan monyet kali yang ratusan bahkan ribuan ya. Nggak, belum ribuan kayaknya, ratusan lah. Ratusan ya. Anggaplah ratusan monyet yang pernah gue pegang ini yang paling galak. Oh, yang pernah dipegang ini yang paling galak. Paling galak ini, waduh capek nih, pokoknya paling capek jinakin dia. Normalnya kan ya lambat-lambatnya monyet dijinakin berapa lama sih kan gitu ya. Iya betul. Tapi orang sempat nggak percaya juga loh, nggak saya ingat galak. Itu buktinya guys tuh ya kan. Kalau lagi bete dia, kalau lagi bete yang misalkan di dalam kandang terlalu lama nih, marah dia. Ngamuk-ngamuk. Maksudnya normalnya monyet kan ya udah begitu aja gitu, nggak layaknya monyet pada umumnya, udah jinak ya jinak gitu. Jadi kalau dia galak itu pada saat dia itu udah mulai bete, lama nggak keluar kandang. Nah itu guys, itu yang selalu sering
kali kita Sebenarnya- sampaikan ya. Iya sebenarnya semua monyet sih ya kayak gitu. Betul. Cuman Bastian ini jangka waktunya paling dekat Paling dekat di antara yang di antara hewan-hewan primata burung yang lainnya lain ya. ya. Burung yang lain kan paling enggak ya 3 hari. tahun lah. Ya kan rata-rata ya. Oh. Maksudnya kayak udah 6 bulan atau berapa bulan nggak keluar itu baru galak. Ya kan baru nyerang Ini kawannya. Bastian 3 hari, 2 hari. 2 hari cukup. 2 hari. Misalkan hari ini kita taruh kandang. Nah 2 hari kita nggak handle nih. Marah dia sama kita. Harus dibujuk lagi gitu. Bastian lo ngapa jadi galak begitu sih, Bang? Oh gitu. Gitu dia. Jadi apa namanya? Selain dia bisa nurutin apa yang kita mau, keinginan dia juga harus diturutin juga gitu. Jadi banyak maunya lah kalau Maunya ya. iya banyak maunya dia. Oke. Makanya dulu mungkin di sana dia sering nyerang kawannya ya karena itu kali ya. Karena banyak maunya Hanya juga ya. karena banyak maunya tapi pemiliknya nggak ngerti. Karena kan disuruh metik kelapa doang kan. Disuruh metik kelapa, cuma mungkin keinginannya juga nggak tersalurkan. Lanjutkan. Iya. Sehingga dia jadi tantrum juga ya. Iya, jadi galak maksimal lah tuh. Nah, maksimal Makanya dong. dia mengalami kekerasan mungkin di sana. Iya. Ya kan bikin dia trauma sampai kalau ada orang bawa kayu jadi dia takut banget. Oh, Dia punya trauma dia bawa kayu. Oh, jadi kita nggak bisa nih bawa kayu sembarangan ya di Iya, depan si Bastian ini. Dia langsung trauma ya, kayak takut gitu ya. Jadi itu kalau pada umumnya kan dulu kan takut sama ular, sama kuda gitu-gitu kan hewan-hewan yang Iya, besar, iya. mobil besar gitu kan ya. Betul. Kalau dia enggak, dia lebih takut sama kayu. Kata kayu. Jadi Bukan takut. gimana tuh Bang Habis pada saat kita pegang kayu, Serang sama dia. diserang sama dia. Oh, responnya seperti itu Jadi ya. dia refleks langsung perlindungan diri, pertahanan diri. Oh, dia proteknya dia attack ya. Iya, galak. Bukan proteknya dia ngumpet apa dia kabur. Iya. Itu enggak ya, dia Enggak. lebih attack ya. Dendam luar biasa sepertinya, Bang. Kayak misalkan orang tua saya nih lagi nyaku gitu kan, deket dia terus sapunya dipegang begini, Oh iya, berbentuk Mendekati tongkat dia. kan ya, berbentuk Iya. tongkat ya. Oh, mendekati dia nih, Oh, udah oke. lompat tuh, udah mau nyerang gitu. mau nyerang. Makanya kalau di rumah, kalau misalkan saya mau tinggal kan diikat kan, itu khawatirnya kayak gitu. Tapi Kan karena nyerang anggota keluarga nih, enggak Bang Habis kalau lagi kayak tadi itu cerita. itu menyerang bokap, Oh, nyerang dong, lagi tapi nyaku. belum sempat keserang tapi enggak. Hampir. Oh my Lagi god. pula kalaupun dia nyerang juga kan giginya kan nggak ada kan, dari sananya udah Tapi kan tetap Hilang. lumayan memar. lumayan sih. Iya, saya kenalan sama Bastian aja saya bisa juga. Ya Bastian ya. Kenalan sama Boy. sama apa satwa liar begitulah Ya, resikonya. begitulah, ya kan mainin bener kayak pasti di cakar-cakar main kucing ya kan, Iya, cakar-cakar juga semua hewan buas pasti punya resiko masing-masing kan. beresiko. Nah, Ini kan dengar-dengar kan si Bastian ini pemetik kelapa ya Bang Habis ya? ya sebelum itu pemetik kelapa di daerah Sumatera sana lah. Daerah Sumatera. Oke. Jadi dia ini memang produktif ya waktu di daerah Sumatera ini untuk memetik Iya. kelapa ya. Produktif, cuma mungkin karena dia kebanyakan lawan kali ya. Soalnya dari banyaknya burung kelapa yang masuk ke sini, itu kan semua pada udah pada lemah, terus ada juga yang metik kelapanya lambat. Iya. Nah, jadi rata-rata tuh yang udah nggak kepake di sana kan. Tersingkirkan. Iya, yang datang ke sini tuh kan yang udah nggak kepake di sana. Betul. Nah, herannya ini kenapa bisa nggak kepake di sana? Betul. Di Gang Afkir udah masih Masih banget tapi 18 kelapanya. tahun. Kan kalau udah akhir-akhir itu ya masih udah di atas 25-an. Pas baru datang ya kan saya coba ngetes kan. Dia masih ingat nggak metik kelapa, saya suruh naik. Masih. 4 karung. Oh, Mas Karung. Iya 15 menit gak ada. Langsung udah ditunang-tunang semua. Itu satu karung kira-kira isinya berapa tuh? Berapa ya? Kira-kira ada 20, 25 atau 30? Itu lagi. Kira-kira aja kira-kira. Mungkin ada nih 20 kali ya. 20 ya. Berarti Kurang lebih lah. Berarti 4 karung. 4 karung. Berarti sekitar 80 lah, 80 90. Itu Jadi, satu pohon tuh bersih semua. satu pohon bersih. Iya. Yang saya tahu Bang Hafiz ya tolong koreksi juga. Kalau di Padang itu di Sumatera atau di daerah asalnya Bruk itu nilai produktifnya si Bruk itu dia metik sehari itu 500. Oh bukan 1000. 1000 itu untuk nilai yang oke. Oke. Yang punya Minimal prestasi, ya. Jadi minimal 500 ya. minimal 500 dia kepake gitu. Pakai jasanya karena di Padang itu kan beruk ini kan dipakai jasa buat metik ya. Jadi ada pemilik beruk yang tidak mempunyai kelapa tapi dia di hire, disewa. Tolong dong Bagi hasil. bagi hasil, ada yang bagi hasil, ada yang bayar
sewa doang, kelapanya buat saya semua, ada yang setengah-setengah Ya, atau yang 80-20 segala macam. Itu tergantung komitmen lah ya. Iya, oke. Tapi termasuk inilah dia 15 menit nggak ada itu kemarin tuh udah. Itu maksudnya pas masih on fire ya, masih awal-awal banget datang ke sini. Mungkin kalau sekarang ya udah nggak pernah dilatih, udah nggak pernah disuruh metik kelapa, mungkin lebih lemot lah. Wajar lah. basicnya dia sudah ada. Tetap masih bisa metik kelapa, Masih bisa. Jadi kalau kita lagi haus-haus dahaga, pasti ada. Nah, ya. Sekarang suruh metik mangga doang paling, tapi dia sendiri makan. Oh, gitu. Aduh, lo bagi-bagi dong sama bos lo, Bastian. Kalau di sana diajarin metik kelapa kan buat dijatuhin kan. Dia nggak naik ekspor mangga, yang lagi musim mangga kan, udah kan ekspor mangga, dimakan sendiri ya di atas. Nah, lu coba. Nah, lu bisa apa lu? Bisa makan minum ini doang lo, sama pupuk doang ya kan? Bukan pemetik kelapa soalnya dia. Kalau dia kan memang peliharaan dari kecil. Peliharaan dari kecil, dari baby. Peliharaan dari baby. Terus sudah besar orangnya udah nggak nggak mampu ya, nggak mampu segala biasanya macam. rata-rata nggak mampu karena Natal kan. Iya betul. Memang. Usia 5 tahun itu biasanya tuh dari 3 sampai 5 tahun ya. Udah mulai aktif-aktifnya itu karena 5 tahun udah mulai menyebalkannya. Nah ini ya di akhirnya karena dia sudah nakal maksimal ya kan, itu masih tarik juga. Harus tarik giginya. Tapi memang dia nggak punya skill apa-apa karena memang dipelajari dari kecil, nggak pernah tahu kelapa kan, memang sudah dibawa ke kota ya kan. Oh iya benar. Asal muasalnya dari Tasik. Iya kok Tasik sih. Oh Cirebon sono. Jalan mana tuh? Apa? Aduh, nggak apa lagi jalan. Tasik itu. Cirebon ke sono itu Mas Budi Gondrong. Katanya Mas Budi Gondrong lah itu yang itu ada tuh di akun Facebook itu. Masih kontek-kontekan saya sama dia. Ya kan. Dulu namanya Bruno, sekarang Koba. Sekarang Koba ketemu Bastian, ya kan? Nah, ini banyak banget nih om yang nanya-nanya juga nih. Kok monyet setiap dipelihara sama orang kok namanya diganti? Kan? Kayak Bastian dulu namanya Jeko, kok sekarang diganti namanya Bastian? Iya. Nah, ini namanya Bruno, kenapa diganti namanya jadi Koba? Ya kan? Suka-suka kita dong, orangnya dong, ya kan? Mak, kalau yang punya netizen ya silakan ganti namanya dengan kesukaannya sendiri ya kan. Kenapa nih? Ini emang unik juga sih guys. Kenapa terbesit dengan nama Bastian? Nah, jadi ceritanya gini guys. Masalah lalu nih dibahas. Ya intinya yang lalu biarlah berlalu ya. Yang lalu biarlah berlalu. Ini bahasnya ke depan aja. Betul. Nah, tapi ini emang ada ceritanya dari masa lalu gua guys. Okay. Jadi Bastian ini adalah nama yang gua ambil dari selingkuhan mantan pacar gua. Aduh guys. Selingkuhan mantan. Oke, lanjut terus. Nah, singkat cerita, ini monyet paling ngeselin nih kan, paling bisa dijinakin, lawan mulu gitu kan, udah gitu ya. Istilahnya, ya pokoknya aneh dulu bete banget sama dia nih, kesel banget dah gitu. Lu ngeselin monyet, udah lu kayak Bastian lu gitu kan. Udah akhirnya sekarang sering diolok-olok Bastian monyet. Jadilah namanya Bastian. Iya, Bastian. Oh, dia nengok ke Bastian soalnya kan. Bastian. Tuh, lu so sweet banget guys. Apa? So sweet banget. Mau minjem duit katanya. Kemarin aja belum dibalikin lo udah mau minjem lagi. Balikin dulu. Makanya kalau ngutang tuh dibalikin jadi di besok. Ya. Woi. Bastian. So sweet guys. Iya bang, iya katanya. Di balik kegarangan, kesangaran dari Bastian ini ternyata Bastian itu so sweet, romantis. Perasaan ya? Perasaan. Jadi kalau kita bentak, kita marahin, kita maaf gitu ya. Bagus, karakter cakep. Jadi tidak semua beruk mempunyai karakter seperti ini. Iya. Kalau di PFC ini kan ada 3 maskot beruk jumbo nih. Yang so sweet dan agak romance kayak si Bastian ini cuma si Jackie. Oh bang nggak suka meluk, biasa aja dia gitu. Kalau juga Cesar, kalau Cesar meluk cuman setengah meluk, dia nggak meluk begini. Harus dibiasakan lagi. Iya memang. Jadi ketika dia salah kita marahin, ketika dia meluk kita maafin. Jadi dia ngerasa kayak oh meluk itu artinya minta maaf. Awal mulanya kayak gitu juga sih. Dia juga aja nggak ngerti artinya meluk itu apa gitu kan. Karena kita training kan, kita kasih tahu kalau itu tuh artinya minta maaf gitu. Jadi ketika dia meluk, kita udahin marahnya gitu. Nah jadinya udah ya. Nah itu guys, salah satu tips dari Bang Hafiz. Makanya kan ini beberapa netizen kan banyak banget tuh ya, berbagai pendapat, berbagai asumsi ya.
kenapa sih Bastian nggak dipakein baju kayak Copa, Nyeki, Cesar gitu kan? Ada yang berkata begitu. Selera. Sebaliknya juga ada yang ngomong begini. Itu Copa, Cesar, ngapain sih dibajuin? Bagusnya nggak pakai baju biar gagah kayak Bastian. Oh, jadi harapan warganet itu emang macam-macam lah ya. Suka yang punya gak sih? Iya, balik lagi ke suka-suka yang punya. Tapi kan setiap owner pasti punya alasan tersendiri ya. Iya benar. Kalau Bang Habib sendiri alasannya apa nih? Kalau dia titit Bastian ini nggak dikasih baju, walaupun memang beberapa kali ada lah ya momen-momen dia pakai baju, tapi kan lebih seneng nggak pakai baju lah. Iya, kalau lebih acara-acara formal kayak ke TV atau gimana, atau acara-acara besar itu mungkin kita pakai baju ya, itu juga kita lepas lagi. Iya. Karena dia ini kalau dipakai baju suka garuk-garuk dan itu baunya rontok semua, pada botak. Kasihan Kalau dia nggak nyaman gitu dia, benar-benar. mungkin dia terlalu banyak yang monyet ya. Ini bisa lihat nih keringetan tuh. Dia punya kelenjar keringat. Iya. Ya kan, punya kelenjar keringat ya. Iya, ini kan tato guys. Kan nggak semua monyet punya keringat kan? Benar. Kalau dia keringetan dan terus bulunya tuh jadi Iya ya. Kok Pak? Oi, kau lu gak ada keringetan gua, Pak? kan rata-rata monyet nggak punya kelenjar keringat kan? Iya, ini keringetan yang bener ya. Iya, dia kelihatan dia punya kelenjar keringat. Itu Bang Hafiz. Bisa jadi ini monyet kutukan kali ya. Jadi manusia yang dikutuk jadi monyet gitu loh. Bisa jadi. Berarti dia harus ketemu Tuan Putri, dicium, berubah jadi bakaran. Iya, jadi kayak dongeng. Enggak, ini soalnya mungkin dia karena terlalu lama interaksi sama manusia jadi kayak manusia, timbullah kelenjar-kelenjar keringat gitu. Bulan kelenjar keringat. Jadi dia lebih Manusia. kemanusiaan banget ya, lebih kemanusiaan banget. Nah, Terus juga dia lebih ngerti juga gitu kayak kita lagi ngobrol gitu dia ngerti aja gitu kayak lagi diomongin tadi dia ngambek kayak tadi Kendra Salim. Bastian tuh main gak kabur kan. Makanya apa namanya jangan dirasain. Dia ngerti soalnya. Jangan diomong. Tuh main gak galak. Itu gemin ya, tahu dia anteng aja ya. Bastian. Bastian. Kata Bang Hafiz katanya ini apa buruknya galak bejat, mana bohong nggak sih, dia saya baik dia tuh. Kalau di luar kandang ya dia. Good boy. Kalau dalam kandang juga Karena banyak ini dia menjaga teritori kan. Iya, sebenarnya defense kandang juga. Defense kandang ya. Terus juga dia mungkin melampiaskan emosinya. Betul. Cuman setelah kita timing lagi ya pasti jenak lagi. Betul. Ya mungkin saya tambahin lagi, artinya begini, yang orang-orang berpikir Bastian itu galak, itu sebenarnya tergantung dari orangnya juga ya. Benar. Jadi buruk itu ataupun hewan buas mana aja ya, dia itu melihat dari energi dan aura kita ya. Iya. Kalau energi aura kita ini baik, bagus, positif, terus kita ini memang penyayang hewan, tidak hanya penyayang hewan aja sih sebenarnya. Kalau udah penyayang hewan biasanya bakal penyayang ke mana aja sama manusia juga, karena ketulusan hati kita ini akan terdeteksi oleh hewan-hewan buas itu. Oh, ini orang penyayang, artinya ini dia tidak mengancam kita, artinya dia akan merasa nyaman dan dia akan lebih welcome ke kita, dan dia gak akan galak gitu loh. Tapi kalau kita bukan penyayang hewan, pura-pura sayang hewan, terus Tahu dia. tahu langsung digaplok bisa ya habisnya. Iya, dia tahu yang sayang benar sama yang pura-pura sayang tahu. Dalam hati dia seorang tuh minimal dia nggak mau didekati dia dengan cara salah satu ininya gitu ya. Tapi kalau dia semua orang dimangapin sih, termasukannya juga dimangapin. Beda karakter. Maksudnya dia punya spesial karakter ya itu. Jadi kebiasaan aja sebenarnya. Sebenarnya. Mangap itu sebenarnya bukan cuma Bastian aja loh. Jadi setiap bro rata-rata itu punya kebiasaan mangap. Cuma kan durasinya itu ada yang sering, ada yang jarang. Bahkan dia ada juga yang nggak pernah. Nah ini selalu. Kalau ini selalu Selalu mangap. tapi mangap bukan berarti dia ini pengen nyerang. Nah, dia enggak. Iya. Yang lain kan mungkin itu warning kan, kasih apa namanya kayak ancaman. Kalau Bastian udah gitu ancaman, kadang kayak dia minta maaf aja kadang buka mulut. Saking keseringan buka mulut kali ya. Mulutnya tuh top chair gitu, enteng banget. Kadang dicolek aja gitu. Dia sensitif mulutnya, gampang mangap. Jadi karena dia sensitif dan kebiasaan akhirnya jadi habit jadi habit ya. Belum tentu dia menyerang juga sih kadang. Iya. Ini kalau saya perintah kaki turun dia nggak akan marah nih. Coba turunin kakinya, lurus kakinya, kakinya lurus dong. Good boy. Wah, pinter dong. Karena saya
dia tahu lah saya penyayang hewan. Tapi kalau orang yang ragu-ragu untuk merintah dia, pasti marah ya. Marah dia. Ya. Marah dia. Dikirain ledek kan? Dikirain ledek. Dia aja. Kita kaget kan? Ya, iya ikutan kaget. Gitu. Oke lah, thank you Bang Hafiz nih, bincang-bincang kita sangat menarik nih, sudah mewakilkan dari beberapa warganet tentang ini Bastian. Seperti apa, bagaimana ya kan, sudah mulai terjawab ya teman-teman. Intinya kita jangan piara primata kalau nggak tahu ilmunya minimal pelajari dulu kalau emang kalian pengen banget piara primata ya, itulah paling. Apalagi Bang Hafiz minum dulu ya. Iya benar. Mau udah minum banyak soda nggak boleh terlalu banyak. Soda juga jangan banyak, jangan banyak. Ya, apapun makanannya, minuman yang dimakan diminum sama manusia sebenarnya is okay juga buat perut kita, tapi sebaiknya kita batasi ya. Iya, dia suka banget yang manis-manis soalnya kan. Ini kan gulanya tinggi banget. Benar. Bagus juga. Buat manusia aja sebenarnya nggak bagus. Benar ya. Cuma buat hewan. Lebih kalau aneh sih lebih kontrol sih kalau buat yang mengandung bahan pengawet terus gula-gula. Kan udah banyak pengalaman dan kejadian dari beberapa teman-teman lah ya. Benar. Sebaiknya kita hindari hal-hal seperti itu. Gak boleh terlalu banyak. Oke lah dikasih sedikit biar dia ngerasain lah. Memang gitu lah tuh, saking seneng yang pengen main liatin tuh. Cuma nggak boleh terlalu banyak. Kalau buat sekedar ngasih tahu rasanya oke lah. Jangan lupa nih guys ya, comment, like, and subscribe. Bastian Sibit ya. Bastiannya Hafiz. Ini di sini nih guys. Sini ya kan, nyampein yang edit ya kan. Oke. Thank you for watching guys. Masih terus nanti kita lihat keseruan-keseruan yang lain dengan podcast yang lain. Atau nanti Bang Hafiz dengan pembahasan yang lain bisa kesini lagi Bang Hafiz sama Bastian. Tos dulu Bastian. Tos dulu. Oke. Maaf belum berarti. Iya, maaf belum berarti mau gigit guys. Oke, thank you for watching. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.